Oke guys, ketemu lagi dengan Ginosis untuk membahas berbagai anime dan series super seru. Anime yang kali ini bakal kita bahas benar-benar seru karena karakter utamanya OP banget. Ceritanya tentang dunia fantasi di mana ada sebuah akademi yang dibangun sebagai tempat menimba ilmu untuk calon reinkarnasi Raja Iblis yang tiba-tiba menghilang 2000 tahun lalu. Ayo, ada yang tahu nggak kita bakal bahas anime apa? Nah, anime yang bakal kita bahas kali ini sama seperti di thumbnail dengan judul The Misfit of Demon King Academy. Nah, sebelumnya sudah disinggung bahwa setting anime ini berada di dunia fantasi, tepatnya di sebuah sekolah bernama Del's Gate. Del's Gate merupakan sebuah akademi sihir yang ditunjukkan untuk bertempat belajar bagi reinkarnasi Raja Iblis Tirani yang menghilang 2000 tahun lalu. Tanpa lama-lama, yuk langsung kita bahas part ke-1-nya. Terobos aja, kuy! Sang Raja Iblis yang menghilang 2000 tahun lalu telah bereinkarnasi yang tidak lain dan tidak bukan adalah si pemeran utama Anos Voldigod. Anos diceritakan akan menjadi salah satu murid baru di Akademi Del's Gate dan menjalani ujian untuk menentukan kelulusannya. Sebelum memasuki lingkungan sekolah, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Misa Necron dan menjadikannya Misa sebagai teman pertamanya. Selain Misa, Anos juga bertemu Zapes. Zapes sudah memicu banyak masalah sejak awal pertemuannya dengan Anos. Zapes merupakan putra termuda keluarga Hindu. Klan yang masih memiliki garis darah kerajaan murni juga merupakan lawan Anos pada ujian energi sihir dan bakat. Namun meski merupakan keturunan kerajaan murni dan telah menggunakan zirah serta pedang sihir untuk meningkatkan kekuatan, Anos tetap mengalahkan Zapes dengan mudah. Tapi setelah dibuat terluka parah pun, Zapes tetap menjaga harga dirinya dan tidak mau menyerah hingga akhirnya Anos terpaksa untuk membunuh Zapes untuk memenangkan pertandingan. Setelah mati, Anos menghidupkan Zapes lagi dengan sihir pembangkitan, dan kegiatan hidup mati bagi Zapes itu terjadi berkali-kali. Karena sudah tidak tahan dengan pengalaman hidup dan mati yang berulang, Zapes pun akhirnya menyerah. Pulang sekolah, Misa teman pertama yang ditemuinya menunggu untuk pulang bersama di depan gerbang. Jadi Anos sekalian mengajak Misa untuk makan malam di suatu tempat. Pada momen ini juga diketahui bahwa Anos sebenarnya baru berusia 1 bulan. Dia baru lahir sebulan yang lalu dan tumbuh dengan waktu serta kekuatan dan kecerdasan yang tidak masuk akal. Ketika perjalanan mengantarkan Misa pulang, Anos dicegat oleh rombongan keluarga Hindu yaitu Zapes dan kakaknya Leor Hindu. Leor juga tidak terima karena nama keluarga Hindu diinjak-injak oleh Anos pada ujian masuk. Ia marah dan bahkan membakar adiknya hidup-hidup karena kalah telak dari Anos yang merupakan murid berdarah campuran atau tidak berasal dari keturunan kerajaan. Namun bukan Anos namanya kalau tidak overpower. Meskipun kali ini ditantang oleh Leok dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada Zapes, Anos masih dapat mengalahkan Leok dengan mengubah Zapes menjadi zombie. Setelah dua kakak beradik itu mati, Anos membangkitkannya kembali. Melihat sosok yang luar biasa kuat di depannya tentu memancing rasa penasaran Leok tentang siapa orang yang telah dia tantang tersebut. Ketika itulah sang pemeran utama memperkenalkan dirinya. Yoku kike. Itoshiki shison domo yo. Omae tachi no shiso wa kaette kita. Ore koso ga bougyaku no mao. Anos Voldigod da. Cerita dilanjutkan pada zaman mitologi 2000 tahun yang lalu sebelum Raja Iblis menghilang. Di istana Del's Gate, Anos sedang mengadakan pertemuan dengan pahlawan dunia manusia bernama Kanon. Anos mengajak Kanon bekerja sama untuk menciptakan perdamaian karena dia sudah muak dengan semua pertempuran dan pembantaian tanpa akhir antar dunia yang terus berlangsung. Anos menawarkan nyawanya sendiri sebagai sumber kekuatan sihir untuk membuat dinding pemisah antar dunia iblis, dunia manusia, dunia roh, dan dunia surgawi.
Meskipun sempat ragu dengan tawaran perdamaian yang tiba-tiba dari sosok iblis di depannya, Kanon akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Raja Iblis tersebut. では始めよう。勇者カノン、改めて礼を言う。もしお前が2000年後に生まれ変わる。 Akhirnya Kanon membunuh Anos dan membuat pembatas antar dunia dari kekuatan Raja Iblis. Keduanya juga membuat janji apabila 2000 tahun kemudian mereka bertemu lagi, maka keduanya akan menjadi teman baik. Begitulah cerita sebelum Anos lahir 2000 tahun kemudian dari orang tua yang bukan merupakan keturunan kerajaan. Ayahnya bernama Gusta dan ibunya bernama Isabella. Singkat cerita, tibalah saat masuk sekolah. Anos berada di satu kelas yang sama dengan Misa dan gadis itu memberitahukan bahwa Anos adalah murid pertama Akademi Del's Gate yang berasal dari keturunan tidak layak atau disebut ketidaktepatan atau misfit seperti judul filmnya. Misa menjelaskan bahwa selama ini murid yang diperbolehkan mendaftar di Akademi Del's Gate hanyalah keturunan dari 7 pendiri akademi, sementara dirinya berasal dari keluarga biasa. Ketika itu Anos mengetahui bahwa selama 2000 tahun setelah kepergiannya, Raja Iblis yang dikenal dalam sejarah bukanlah Anos Voldigord, melainkan sosok lain bernama Avos Dilhevia. Sayangnya obrolan keduanya harus terputus karena pembelajaran pertama sudah dimulai. Di pelajaran pertama, Emilia wali kelas 2 membagi kelas dalam beberapa tim dan meminta siapa saja yang ingin menjadi ketua tim untuk mengangkat tangan. Tim-tim tersebut nantinya akan bertanding menggunakan Gaize, sebuah sihir pasukan yang digunakan untuk menambah kekuatan saat bertarung dalam tim. Kedua tim akan bertugas sebagai sumber kekuatan sihir bagi teman-temannya. Tepat ketika Anos mengangkat tangan untuk mencalonkan diri sebagai ketua tim, Emilia menolaknya karena murid berdarah campuran memang tidak diperbolehkan menjadi ketua tim. Namun Anos membuktikan kemampuannya untuk memperbaiki lingkaran sihir Gaize dan membuatnya 2 kali lebih kuat. ゼクト、2000年もの間血管など。これを仕上げたのは皇族か。え、転生前に気づいていたのだがな。これは魔法効果が 1.5 倍。惜しいな。立候補許可します。 Setelah melihat kemampuan Anos, dengan terpaksa wali kelas 2 itu membiarkan Anos mencalonkan diri sebagai ketua tim. Tim-tim sudah dibentuk dan salah satu tim terkuat dengan banyak anggota dipimpin oleh Sasa Necron, kakak kembarnya Misa. Sasa adalah sosok yang sombong dan terus mengolok-olok Misa di depan Anos. Sasa mengaktifkan mata sihir ketika Anos menyulut emosinya. Namun mata sihir itu ternyata tidak berefek apa-apa pada Anos yang membuat Sasa semakin marah. Sasa pun akhirnya menantang Anos. Apabila Anos memenangkan ujian antar tim, maka Sasa akan masuk ke dalam tim Anos. Sebaliknya, apabila Anos kalah, dia harus menjadi bawahan Sasa dan melakukan semua yang Sasa perintahkan. Lagi dan lagi, Anos terus menunjukkan kekuatan sihir yang luar biasa. Murid dengan label ketidaktepatan itu dengan mudah mengangkat dan menghancurkan kastil yang sudah dibangun sekokoh mungkin oleh Sasa dengan 6 anggota timnya. Bahkan Anos dengan mudah melenyapkan Geogres, mantra elemen api tertinggi yang dikeluarkan oleh tim Sasa dengan Grega, mantra elemen api yang paling rendah. Meskipun sulit untuk menerimanya, tapi janji tetaplah janji. Sasa harus mengakui kekalahannya dan bergabung dengan tim Anos. 褒美をくれてやろう。見事だ。 Kehidupan Raja Iblis setelah reinkarnasi berlanjut. Hari itu kelas 2 Akademi Del's Gate akan mendapatkan materi khusus yang diberikan oleh salah satu dari 7 kaisar iblis tertua, Ivis Necron. Diceritakan dalam sejarah, Raja Iblis memberikan darahnya pada 7 bawahan yang sekarang disebut 7 kaisar iblis tertua. 7 iblis inilah yang membuat Akademi Del's Gate untuk mendidik Raja Iblis yang akan bereinkarnasi. Namun ternyata, Ivis yang merupakan bawahan Anos dan mungkin 7 iblis tertua lainnya telah kehilangan ingatan 2000 tahun yang lalu. Anos berusaha mengembalikan ingatan Ivis 2000 tahun lalu, tapi bahkan setelah memutar waktu, ingatan tentang Raja Iblis ternyata tetap sudah berubah menjadi Avos Dilhevia. Menurut Anos, sepertinya selama 2000 tahun, seseorang telah mengubah nama Raja Iblis menjadi Avos Dilhevia, tapi dia sendiri belum mengetahui siapa yang telah mengubah sejarah tersebut.
Sementara Ivis yang ingatannya telah berubah juga belum bisa mempercaya Anos sebagai tuannya. Jadi Ivis memutuskan untuk bersikap netral sampai kebenaran mengenai Raja Iblis menjadi jelas. Cerita berlanjut dengan ujian antar tim yang kedua. Setiap tim akan menjelajahi kastil Delsgate dan bersaing untuk mencari barang berharga di dalamnya. Tapi setelah waktu ujian dimulai, Anos dan timnya tidak segera masuk ke dalam kastil sebagaimana tim lainnya. Hal ini dikarenakan Anos hanya mengincar tongkat raja di lantai terbawah yang memiliki nilai sempurna. Meskipun selama ini tongkat itu hanya legenda di antara kaum bangsawan, Anos benar-benar bisa membuktikan pada Sasha dan Misa bahwa tongkat itu benar-benar ada. Dan Anos membawa anggota timnya untuk mencari melalui lorong rahasia. Dan tiba-tiba di dalam ruangan Anos meminta Misa untuk memilih sendiri hadiah ulang tahun untuk Sasha karena sebelumnya Misa sempat meminta saran Anos tentang kado ulang tahun terbaik yang bisa ia berikan untuk Sasha. Kemudian Misa memilih jubah Phoenix dan memberikannya kepada Sasha sebagai hadiah ulang tahun. Namun bukannya berterima kasih atau bersyukur. Setelah memakai jubah Phoenix yang diberikan Misa, Sasha justru menusuk dada adik kembarnya dan mengungkapkan kebohongan yang selama ini ia sembunyikan. Misa berkata selama ini dia hanya berpura-pura bergabung dengan tim Anos untuk mendapatkan nilai tertinggi. Setelah mendapatkan tongkat raja, tujuannya telah tercapai dan dia akan melepaskan kontrak kerjasama dengan tim Anos. Akhirnya Misa melarikan diri dari Anos dan Misa bersama tongkat raja di tangannya. Karena Anos masih punya banyak pertanyaan tentang hubungan dua Necron bersaudara, ia pun bertanya kepada Misa kenapa selama ini Sasha sangat membenci dan selalu mengatakan bahwa Misa tidak lebih dari sekedar boneka sihir. Pertanyaan yang dilontarkan Anos cukup membuat Misa bingung dan ragu-ragu untuk menjawabnya. Tapi karena Anos adalah teman yang sudah banyak membantunya, Misa pun memantapkan diri untuk menceritakan tentang kakaknya Sasha Necron. Juga tentang dirinya Misa Necron, seseorang yang seharusnya tidak pernah ada. 正しくない。ミーシャネクロンはもともとこの世界に存在しない。15歳の誕生日午前0時に私は消える。先ほどサーシャはお前と結んだゼクトを一方的に破棄した。つまりお前はもともとサーシャだったというわけか。どうして？ Sebenarnya Anos sudah menebak bahwa Misa Necron adalah iblis yang diciptakan dari akar muasal Sasha Necron. Misa ditakdirkan akan kembali ke tubuh aslinya ketika berusia 15 tahun. Pemisahan itu dilakukan oleh Ivis Necron dengan tujuan menciptakan satu iblis dengan dua tipe kekuatan. Waktu Misa sebelum berusia 15 tahun tinggal 1 hari, jadi Misa memohon pada Anos untuk membantunya berbaikan dengan Sasha. Keduanya pun pergi dan mencari Sasha yang ketika bertemu, Sasha menantang Anos untuk mengendalikan dua lingkaran sihir yang akan dia buat. Apabila Anos berhasil, Sasha berjanji untuk menjawab semua pertanyaan Misa dan berbaikan dengan adiknya. Tapi ternyata dua lingkaran sihir itu adalah Zessis dan Delt yang telah Sasha kembangkan untuk memberikan sisa kehidupannya kepada Misa. Sasha merasa selama ini Misa dianggap tidak pernah ada dan selalu sendirian. Padahal dari dulu Misa adalah sosok yang selalu ada di sisinya, mendukungnya dan menemaninya ketika banyak orang takut kepadanya. Karena itulah Sasha ingin membuat Misa menjadi versi original dari sihir pemisahan mereka berdua dan melanjutkan hidup. 15年私は十分に生きた。だから残りの人生はあなたにあげるわ。デルトはミーシャをオリジナルにする。発動の条件は一つだけ。元気でねミーシャ。バイバイ。 Tapi ternyata sihir yang sudah ia persiapkan gagal. Meskipun begitu Sasha tidak menyerah. Dia meminta bantuan Anos untuk menyelamatkan Misa. Tapi bukannya memusnahkan Sasha dan menyelamatkan Misa seperti yang Sasha minta, Anos memilih untuk menyelamatkan keduanya dengan mengubah masa lalu. Menurut Anos, Sasha dan Misa berasal dari satu akar muasal yang sama. Karena itulah mereka harus kembali bersatu ketika waktu sihir penggabungan tiba. Namun apabila di masa lalu diciptakan akar muasal lain, maka keduanya akan memiliki akar muasal sendiri-sendiri dan menjadi dua iblis yang sepenuhnya berbeda. Karena itulah Anos akan membuat lingkaran gaib dan memberinya kekuatan untuk Sasha dan Misa kembali ke masa lalu dan membuat satu akar muasal lagi. Maidの土産に教えてやろう。アノス・ボルディゴード。我が君がお目覚めになるのだ。もう起きているのにか。 Ketika Anos hendak mengirimkan Sasha dan Misa ke masa lalu, tiba-tiba Ivis Necron muncul dan menusuk jantungnya. Ivis berkata dia tidak akan membiarkan Anos mengacaukan rencana yang telah ia susun selama 2000 tahun. Karena Sasha dan Misa harus menjadi wadah iblis leluhur yang akan bangkit melalui sihir Dino Jesus.
Belum selesai masalah dengan Ivis, usaha Anos menyelamatkan Necron bersaudara juga diganggu Igola Rafias, sang dewa pengendali waktu. Rafias memberikan Ivis kemampuan mengendalikan waktu dan memintanya membunuh Anos. Pertempuran antara Anos dan Ivis pun tak dapat terelakkan. Ivis berusaha mati-matian membunuh Anos demi membangkitkan tuannya. Bahkan setelah Anos berkali-kali mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi Raja Iblis yang menghilang 2000 tahun lalu, Ivis tetap tidak peduli. Barulah Anos sadar bahwa Ivis yang berada di hadapannya bukanlah Ivis yang ia kenal 2000 tahun yang lalu. Ada yang mengubah ingatannya dan kepribadian salah satu 7 kesatria iblis tetua itu sehingga tidak mengenali Anos sebagai tuannya. Tapi untungnya kekuatan Anos masih lebih kuat daripada Ivis. Anos membebaskan Sasa dan Misa dari belenggu waktu yang dibuat Ivis dan berhasil mengembalikan keduanya ke masa lalu untuk memisahkan akar muasal mereka. この俺がたった今から滅ぼし尽くす。力を貸してアノス。こんな運命に負けたくない。私に Tidak hanya itu, Anos juga membangkitkan pedang kehancuran Venudor dan menghancurkan Ivis sampai ke akar muasalnya. Misteri tentang sejarah iblis yang berubah setelah 2000 tahun lalu masih belum usai. Apalagi sebelum kematian, Ivis memanggil Anos sebagai ketidaktepatan. Karena itulah setelah menghabisi Ivis, Anos berusaha memanggil bagian Ivis lain dengan darahnya. Ivis yang dibangkitkan Anos dapat mengenalinya sebagai Raja Iblis, tapi masih kehilangan beberapa ingatannya. Ivis bercerita sepertinya ia sempat dibunuh dan diubah akar muasalnya. Setelah mengembalikan ingatan Ivis, Anos memintanya menyelidiki tentang apa yang sudah terjadi selama 2000 tahun tentang Avos Del Helvia dan ke-6 kesatria iblis tetua lainnya. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita lihat dulu cuplikan adegan berikut yuk.相変わらずの剣のさえだ、シン。この剣は我が君に捧げたもの。願わくば転生する優秀。だがお前は根源魔法が苦手だろう。我が君なき世でおめおめと生きながらえるような真似はできません。いいだろう、好きにするがいい。 Nah, kalian sudah melihat kan cuplikan adegan barusan? Jadi cerita selanjutnya dimulai dengan kilas balik 2000 tahun lalu di mana Anos sedang bertarung melawan roh air agung yang bernama Lignon. Dalam pertarungan tersebut Anos dibantu oleh Sin, bawahannya yang memiliki kemampuan pedang sangat hebat. Karena berhasil mengalahkan Lignon dalam satu serangan, Anos memberi kesempatan kepada Sin untuk mengajukan permintaan apapun dan Sin memohon untuk dibangkitkan kembali meskipun kehilangan ingatan dan kemampuan di wadah barunya. Setelah Lignon kalah, ternyata pertarungan belum selesai karena pahlawan manusia kanon datang dan memulai pertempurannya melawan Anos untuk yang kesekian kalinya. Cerita berlanjut ke Akademi Delsgate di mana Emilia mengumumkan akan ada murid baru dari golongan darah murni yang jago berpedang. Kemunculan si murid baru tersebut bertepatan dengan pelajaran berpedang yang diberikan oleh dua kaisar iblis tetua, yaitu Gaius Anzem dan Yedol Anzeo. Sebelum pelajaran dimulai lagi-lagi, Anos mendapatkan diskriminasi dari wali kelasnya sendiri dan ketika itu ada seorang siswi berdarah campuran bernama Misa yang membelanya. Ternyata Misa adalah satu anggota Anos Pan Union, sebuah perkumpulan pengagum Anos yang berasal dari siswa-siswa berdarah campuran. Mereka selama ini terus memperjuangkan kesetaraan bagi iblis berdarah campuran agar diperlakukan sama dan bisa berinteraksi dengan iblis lain tanpa terkecuali. Perkumpulan ini juga didukung oleh salah satu dari 7 kaisar iblis tetua yaitu Melhem Boran. Seluruh anggota Anos Pan Union berharap bisa bergabung dengan tim Anos untuk ujian-ujian tim selanjutnya. Begitu pula murid baru dengan kemampuan berpedang andal yang baru muncul ketika pelajaran berpedang yang memperkenalkan diri sebagai 人の名功が来たい。剣の精霊が宿り、神々が祝福した魔法だ。見事だ、アノス・ボルディゴード。では俺が相手をしてやろう。あればかりはさすがに抜けなかった。誰だ、あいつ見たことないぞ。
だったら抜かなきゃよかったな。お前が転入生か。では挨拶代わりにその腕を披露してみ。目したか、その少年叩きの。Dari semua murid kelas 2 Akademi Dells Gate selain Anos, hanya murid baru itulah yang mampu mencabut pedang dalam pelajaran berpedang. Mereka berdua bahkan dapat mengalahkan dua kaisar iblis tetua dalam duel pedang. Namun bukannya ingin mencalonkan diri sebagai ketua tim, Ray malah ingin bergabung dengan tim Anos dan menjadi bawahannya. Mendengar itu akhirnya Anos menantang Ray dan anggota Anos Fan Union untuk bergabung lebih dulu dalam satu tim dan melawan timnya dalam ujian tim esok hari. Apabila mereka dapat bekerja sama dengan baik dan mengalahkan tim Anos, maka Ray dan anggota Anos Fan Union boleh bergabung dan menjadi bawahannya. Tawaran itu diterima dan hari ujian pun tiba. Tim Anos dan tim Ray sudah bersiap di kastil masing-masing. Anos meminta Sasa untuk menghadapi Anos Fan Union. Misa menjaga kastil, sementara dirinya akan melawan Ray dalam pertarungan 1 lawan 1. Ray dan Anos akan berhadapan dengan pertarungan pedang, tapi anehnya Ray menggunakan pedang tumpul sementara Anos menggunakan ranting pohon. Sasa cukup kesulitan dengan perlawanan Anos Fan Union yang membuat kastil berjalan. Tim lawan memiliki banyak kekuatan sihir karena meminjam kekuatan sihir Ray melalui Geist. Karena itulah Anos meminta Sasa menggabungkan kekuatan dengan Misa dan menyerang menggunakan Geogeist mantra elemen api tertinggi. Akhirnya dua Necron bersaudara bekerja sama menyatukan kekuatan dan menembakkan meriam Geograce yang mampu mengenai kastil lawan secara telak. Namun setelah diserang dengan Geograce, kastil lawan yang sudah hancur di beberapa bagian belum juga roboh. Bahkan Misa keluar kastil dan melawan Sasa dengan kemampuan pedangnya yang cukup mumpuni. Karena melihat Sasa yang terdesak, Misa pun mau tidak mau keluar dari kastil dan membantu kakak kembarnya. Keduanya mengeluarkan teknik rahasia keluarga Necron, Geoglade, sebuah teknik penggabungan sihir api milik Sasa dan sihir es milik Misa. 炎の魔法グレッセ、氷の魔法シェイド。 Teknik tersebut tidak diragukan lagi, sangat hebat dan selaras karena mampu menghancurkan tim lawan dalam satu serangan. Pertarungan Sasa dan Misa memang sudah selesai, tapi pertarungan pedang ala-ala antara Anos dan Ray masih terus berlanjut dengan sengit. Tidak ada satupun yang mau menyerah termasuk Ray. Ray merasa sangat senang bisa beradu pedang dengan Anos, karena baru pertama kali ini ia menemukan lawan seimbang dalam pertarungan pedang. Lebih dari itu, Ray selalu merasa familiar dengan keberadaan Anos, seperti pernah bertemu sebelumnya. Kemudian Anos berkata mungkin saja mereka berdua memang pernah bertemu 2000 tahun yang lalu, karena dia juga merasa mengenal seorang yang mirip dengan Ray di masa lalu. Ketika itu Anos memberitahu Ray bahwa dia adalah Raja Iblis Tirani yang telah bereinkarnasi. これほど力を叩きつけられる相手は久しぶりだ。楽しそうだね、アノス君は。初めてだからね、こんなにも長い間剣を交わせるのは。僕にもアノス君の気持ちがなんとなくわかる気がするよ。もらったよ。だけどそろそろおしまい。 Cerita berlanjut dengan undangan makan malam di rumah Anos untuk Sasa, Misa, dan Ray. Ternyata meskipun tim Ray dan Misa kalah, Anos masih mau menerima Misa ke dalam timnya karena Anos merasakan kekuatan Lignon roh air agung dalam diri Misa. Misa juga berterima kasih kepada Ray karena bantuan impiannya Misa bergabung dengan tim Anos bisa terwujud. Misa bersyukur bisa bertemu dengan sosok bangsawan yang tidak memandang rendah darah campuran seperti Ray. Emilia menjelaskan tentang turnamen pedang iblis yang akan segera diselenggarakan dan mengumumkan bahwa Ray dan Anos adalah dua perwakilan kelas 2 yang akan mengikuti turnamen tersebut. Meskipun terpilih sebagai perwakilan dalam turnamen pedang iblis, Anos merasa aneh kenapa dirinya yang berdarah campuran dan selalu diolok-olok selama ini malah menjadi perwakilan. Namun kebingungan Anos harus terpotong karena Misa mengatakan bahwa Boran salah satu kaisar iblis tetua ingin menemuinya. Oh. あなた様が転生してくるのをずっとお待ちしておりました。面目ございません。我が君魔王アノス・ボルディゴード様、不覚を取り記憶を何者かに消されてしまったようです。ですがわしの根源はあなた様のことを忘れはしませんでした。
Malhesboran adalah satu-satunya iblis tetua yang langsung mengingatnya sebagai Raja Iblis Tirani. Sama seperti Iphis dan tetua lainnya, sebenarnya ingatan Malhais juga sempat dihapus dan dimanipulasi. Tapi akar muasalnya tidak melupakan Anos. Alasan Malhais bisa tetap mengingat Anos adalah setelah ingatannya sempat dihapus, dia melarikan diri ke hutan Ahentem yang berada di luar tembok Delsgate. Untuk kembali ke Delsgate dan menembus tembok yang sudah dibuat dengan pengorbanan nyawa Anos, Malhais membutuhkan waktu 100 tahun. Dan setelah ia kembali, sejarah tentang Raja Iblis Tirani di dalam tembok Delsgate sudah berubah. Malhais sendiri juga mencurigai pemilihan Anos sebagai perwakilan siswa dalam turnamen berpedang merupakan ulah bangsawan supremasi. Jadi Malhais meminta agar Anos mundur dari turnamen dan tidak memakan umpan tersebut. Di rumah, Isabella, ibu Anos, mengabarkan bahwa baru saja Emilia berkunjung ke rumah dan menyampaikan kabar tentang terpilihnya Anos dalam turnamen berpedang. Emilia dan Gusta sangat bahagia dan menyambut kabar tersebut dengan sangat antusias. Hal itu membuat Anos agak kesulitan mengundurkan diri dari turnamen. Keesokan harinya Anos pergi jalan-jalan dengan Misa. Mereka mengunjungi banyak tempat dan makan di sebuah kedai. Ketika itu sosok kucing datang menghampiri Anos yang ternyata adalah Iphis Necron. Iphis ingin melaporkan hasil penyelidikannya tentang 7 kaisar iblis tetua termasuk Malhais. Menurut Iphis memang ada seseorang di balik layar yang menjadi dalang menghilangnya ingatan 7 kaisar iblis tetua, sekaligus merencanakan turnamen pedang iblis. Tapi dia sendiri belum bisa memastikan siapa tokoh tersebut dan apakah Malhais terlibat di dalamnya atau tidak. Memang Anos meminta Iphis menyelidiki Malhais meskipun bawahannya tersebut bisa mengingatnya. Namun Anos masih belum yakin 100% apakah benar Malhais yang dia temui adalah Malhais yang sama dengan 2000 tahun yang lalu atau bukan. Iphis juga melaporkan bahwa ada seseorang di balik layar yang belum diketahui identitasnya memiliki hubungan dengan rumah sakit sihir Locknord yang dibangun oleh Raja Iblis Elio dari Midgate. Anos pun meminta Iphis untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan dunia iblis, siapa sosok di balik layar yang tidak diketahui identitasnya itu, serta apa yang ada di balik turnamen pedang. Pulang jalan-jalan, Anos dan Misa memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit sihir Locknord. Ketika mereka bertemu dengan Ray yang sedang dalam perjalanan mengunjungi ibunya. Ibu Ray dirawat di rumah sakit tersebut karena menderita penyakit spirit, penyakit langka yang belum ada 2000 tahun lalu yang sangat membahayakan nyawa pengidapnya. Singkat cerita, hari turnamen pun dimulai dan pertandingan pertama antara dirinya dengan Kurt Ludoel juga akan segera dilaksanakan. Meskipun ia sedikit tenang karena baru saja mendapat laporan dari Iphis bahwa Malhais tidak terlibat dalam turnamen pedang, namun Anos merasa kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengikuti turnamen karena dia sendiri belum mendapatkan pedang untuk bertarung serta berbagai misteri tersembunyi atau jebakan yang ada di balik turnamen. Namun ketika itu Anos melihat ibunya membelanya di tengah cemooh yang ditunjukkan penonton turnamen kepadanya, dan ayahnya berlari tergopoh-gopoh penuh luka membawakan pedang yang ditempa oleh ayahnya sendiri. Melihat kedua orang tuanya berjuang begitu keras, akhirnya Anos pun membulatkan tekad untuk tetap mengikuti turnamen. Apapun bahayanya, misterinya atau jebakan yang ada di balik turnamen, Anos akan menghadapinya dengan berani demi orang tuanya. Tapi seperti yang diharapkan dari karakter overpower, sekeras apapun Kurt berusaha, dia tidak bisa menggores tubuh Anos sedikit pun dengan pedangnya. Hanya dalam 1 menit, Anos berhasil mengalahkan Kurt dan menghancurkan pedang kakak Emilia tersebut. Melihat kakaknya dikalahkan dengan mudah seperti itu, membuat emosi Emilia tersulut dan semakin membenci Anos. Pertandingan kedua juga telah selesai dilaksanakan dan Ray dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Tapi yang aneh adalah, ternyata dalam turnamen ini Ray mewakili asosiasi Iblis Locknord yang merupakan perkumpulan kaum bangsawan. Di ruang tunggu, Ray menjelaskan bahwa asosiasi bangsawan menjanjikan uang seumur hidup dan peran Raja Iblis apabila Ray mau mewakili mereka. Ray bersikap dingin dan mengatakan saat ini dia berada di sisi bangsawan dan akan membunuh Anos. Anos merasakan sebuah pedang iblis kontraktual berada di dalam tubuh teman sekelasnya itu. Pedang tersebut dapat menghancurkan akar muasal Ray, tapi melihat Ray sama sekali tidak meminta bantuannya malah bersikukuh membunuh Anos, sang Raja Iblis berpikir kemungkinan ibu Ray sedang dijadikan sebagai tawanan. Anos dan Misa kemudian memutuskan untuk berteleportasi ke ruangan tempat ibu Ray dirawat. Setelah melihat kondisi ibu Ray, Anos baru mengetahui bahwa ibu Ray adalah seorang berdarah campuran, setengah iblis dan setengah roh. Status bangsawan yang saat ini dimiliki oleh Ray kemungkinan disebabkan karena Ray memiliki orang tua kandung dan wali yang berbeda. Ibu Anos menceritakan bahwa benar Anos bertindak seperti itu agar bisa menyembuhkannya. Ray sama sekali tidak membenci Anos, bahkan sangat bahagia saat pertama kali bertemu dengan lawan berpedangnya yang sepandan. Anos juga sebenarnya ingin menyembuhkan ibu Ray, tetapi Anos kesulitan karena penyembuhan roh cukup sulit dan berbeda dengan iblis. Untungnya ketika itu Misa yang juga seorang iblis setengah spirit berada di sana. Anos berencana untuk menggabungkan akar muasal Misa dengan ibu Ray untuk menyembuhkannya.
ミサ、お前は精霊魔法を使い己の根源を消耗させろ。今作った。そんな魔法があるんですか？だが最悪両者とも滅びる。蘇生はできぬからな。根源を消耗しすぎればKetika berada di rumah sakit tersebut, Anos merasa seperti ada yang sedang terjadi di luar. Ternyata Emilia mencegat rombongan Isabella dan Anos Van Union dan ingin merebut pedang Anos agar muridnya yang tidak layak tidak dapat berkompetisi di pertandingan final. Dia sudah membenci Anos yang berdarah campuran sejak awal. Ditambah lagi Anos telah mengalahkan kakaknya dengan telak. Tapi karena Isabella tidak mau menyerahkan pedang Anos, Emilia mengeluarkan kekuatan sihir yang besar untuk melukai Isabella. Untungnya Anos Van Union melindungi Isabella, dan seperti tidak ada belas kasihan untuk muridnya, Emilia justru mengeluarkan kekuatan sihir yang lebih kuat hingga akhirnya membunuh semua anggota Anos Van Union. Belum puas membunuh murid-muridnya, Emilia masih mengincar Isabella yang terus melindungi pedang Anos. Ketika serangan Emilia hampir mengenai Isabella, saat itulah Anos datang. Emosi Anos tersulut untuk pertama kalinya setelah 7 episode setelah melihat ibunya terluka dan orang-orang yang mempercayai kepercayaan telah dibunuh dengan kejam. Setelah menyembuhkan luka Isabella dan membangkitkan Anos Van Union, Anos segera menyelesaikan urusannya dengan Emilia. Anos membawa Emilia berteleportasi ke arena pertandingan turnamen pedang dan menusuk jantung gurunya. Emilia, お前は許さぬ。どうだ、俺を暴虐の魔王と認め命乞いすれば。誰が低俗まで来損ない。さて、致命傷を負わせた。暴虐の魔王アロス・ポルティゴード様。なんだ。Anos membuat Emilia mengalami banyak hal buruk dari kematiannya. Anos memusnahkan Emilia Ludowell dan membangkitkannya lagi sebagai seorang iblis berdarah campuran. Kini Emilia telah kehilangan darah bangsawannya, sesuatu yang selama ini selalu ia bangga-banggakan. Anos juga mengutuk Emilia dan mengatakan bahwa sebanyak apapun Emilia mati, dia akan tetap lahir sebagai darah campuran. Kembali ke rumah sakit sihir Locknot, di mana proses pembagian akar muasal Misa kepada Ibu Rey masih berlangsung. Karena Anos harus menyelamatkan ibunya, Misa ditinggal sendirian ketika Rey masuk ke dalam ruangan. Dengan sumbangan akar muasal dari Misa, Ibu Rey berhasil mendapatkan kesadarannya lagi. Ibu Rey meminta agar Rey bertarung untuk kebahagiaannya dan kebebasannya sendiri. Tidak perlu lagi memikirkan dirinya karena Ibu Rey hanya ingin Rey bahagia dan menemukan kebebasannya serta kesenangan dari pertarungan pedang yang selama ini selalu Rey cintai. Ike, 錬磨の牽制、目にもの見せてやれ。アノスちゃん、頑張って。気合い入れてけ。この腕輪が破壊された時を敗北とします。おとなしく魔力を吸われ続けろというわけか。シーラの精霊病を悪化させ滅ぼす仕掛けを施しました。それではディルヘイド魔剣大会決勝戦。 Seperti cuplikan yang baru kita lihat bersama tadi, pertandingan final antara Anos dan Lai dimulai. Tapi panitia tiba-tiba menambahkan sebuah aturan khusus, yaitu pemasangan gelang di tangan kiri yang ditunjukkan untuk mengelabui publik saja. Anos sendiri sudah mendapatkan pesan rahasia bahwa gelang yang dipakai olehnya berfungsi untuk menguras energi sihir. Apabila Anos tetap bersikeras mengalahkan Grey, maka secara otomatis pedang kontraktual yang ada di tubuh Grey akan memusnahkan akar muasal pemuda itu. Jadi secara tidak langsung panitia atau siapapun yang berada di balik layar memaksa Anos mengalah dan membiarkan alat di tangan kirinya menguras energi sihirnya sampai habis. Melihat Anos melawannya ogah-ogahan, Rey yang mengetahui rencana panitia untuk kemudian menghancurkan kontrak pedangnya sendiri. Karena Rey ingin bertarung seperti yang Sayla inginkan. Ia ingin bertarung dengan bebas mengeluarkan segenap kemampuan yang dia inginkan. Meskipun setelah ini pasti pedang di dalam tubuhnya akan menghabisi nyawanya. Keduanya bertarung dengan sengit dan kemampuan berpedang Rey memang tidak dapat dianggap remeh. Dia beberapa kali berhasil melukai Anos. Tapi Anos tetaplah Anos, sang raja iblis overpower. Sudah dalam kondisi sihir terserap, dia tetap bisa mengungguli Rey dalam pertarungan tersebut. Hingga tibalah pada serangan terakhir. Anos dan Rey sama-sama mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk serangan itu.
しかったよ。Akhirnya Anos berhasil mengalahkan Rey dengan menusuk jantungnya. Sementara serangan terakhir Rey berhasil memenggal tangan kiri Anos. Tepat setelah mengalahkan Rey, sebuah lingkaran sihir aktif dan Anos terkirim ke sebuah dimensi lain. Ternyata dalang dibalik pengancaman Rey dan jebakan Anos dalam turnamen pedang adalah sosok burung hantu yang selama ini berkeliaran di Akademi Del's Gate, yang tidak lain tidak bukan adalah jelmaan Malhais. Sama seperti Ivy sebelumnya, Malhais yang ada di hadapan Anos saat ini bukanlah Malhais yang dikenalnya. Salah satu kaisar iblis tetua itu berniat membunuhnya, apalagi dia tidak sendirian melainkan bekerja sama dengan Gauis dan Yaddle. Tapi ternyata Anos tidak harus menghadapi kaisar iblis tetua sendirian, karena bukan hanya dirinya sendiri yang terhisap ke dalam dimensi, melainkan bersama Rey juga ikut. Rey yang dikira sudah mati karena akar muasalnya musnah, ternyata masih hidup berkat serangan terakhir Anos dapat menghancurkan pedang kontrak di dalam tubuhnya. Namun Malhais tidak kehilangan akal. Dia mengirimkan Rey ke dimensi lain tempat ibunya Sayla yang sedang berada dalam kondisi terikat agar bisa berhadapan satu lawan satu dengan Anos. Malhais mengeluarkan Benulofun ekstra energi yang diambil dari perbatasan antar dunia yang dibuat dari pengorbanan nyawa Anos 2000 tahun yang lalu. Malhais terus-menerus menggunakan Benulofun untuk menyerang Anos karena dia tahu Anos tidak memiliki banyak energi tersisa setelah dihisap oleh gelang pada pertandingan final. Karena merasa kekuatannya makin menipis, Anos meminta tolong kepada Rey untuk menebas Benulofun dan meminjamkan sebuah pedang dari kekuatan sihirnya. Tapi ternyata Rey tidak memiliki cukup kekuatan untuk menebas Benulofun dan pedang yang diberikan Anos justru hancur berkeping-keping. Ketika Rey ingin menyerah, tiba-tiba Sayla berubah menjadi sebuah gelang roh, bentuk asli dari roh Sayla. Sayla meminta Rey untuk menggunakannya membelah Benulofun. Dengan kekuatan pedang roh yang lebih tinggi daripada pedang sihir, Rey akhirnya berhasil membenah Benulofun meskipun harus mengorbankan nyawa Sayla. Setelah pengorbanan yang dilakukan Sayla, Anos bertindak cepat dan mengejar Malphas di penjara dimensi. Meskipun sudah menyerang Anos berkali-kali dengan energi Benulofun yang tersisa, Malphas tetap tidak mampu membunuh Anos. Kemudian reinkarnasi Raja Iblis pun kembali mengeluarkan pedang penghancurnya. Koi, Venus Dono. お前は言ったな。感謝するぞメルヘイス。Anos dan Malhais yang sudah tersadar kembali ke arena pertandingan, namun tetap mempertahankan penjara dimensi yang tidak bisa dimasuki siapapun agar penonton tidak melihat keadaan Malhais. Namun tiba-tiba ada seseorang bertopeng yang memasuki penjara dimensi dengan mudah. Saat Anos bertanya apakah dia adalah Avos Del Hevia, sosok itu justru lenyap menghilang tanpa jejak. お前がアボス・ディルヘビアか。ありえない。外から無理やり入ってくるなど。 Begitulah Anos mendapatkan kembali satu bawahannya. Setelah itu Anos memerintahkan Malhais untuk menghidupkan lagi Gauis dan Yaddle sebelum bersiap membuka penjara dimensi agar pertarungan final dapat berlanjut. Dimensi telah kembali seperti semula dan Anos dinobatkan sebagai pemenang turnamen pedang sihir. Anos memberi pidato singkat mengenai kekuatan pedang yang ditempa dengan hati akan memiliki kekuatan yang melebihi sihir manapun. Pidato itu pun ditunjukkan untuk berterima kasih kepada ayahnya, sekaligus menyebarkan tradisi dan adat pedang roh agar akal muasal Selat sebagai pedang roh dapat disembuhkan dan Ibu Rey bisa dibangkitkan kembali.今日はお前と話をしに来たのだ。勇者かの。配下はどうした？たった一人で。ゼルガ先生！ゼルガ様！どうか魔王を滅ぼし世界に平和を！魔王アノス、貴様の死こそ我ら人間の悲願。
我らが同胞、そして祭司の仇。人間をなめ。Kembali kepada 2000 tahun yang lalu pada saat Alnos bertemu dengan Kanon, sang pahlawan umat manusia. Anos mulai membicarakan tentang perdamaian dan mengajak Kanon untuk bersama-sama menciptakan perdamaian. Namun umat manusia tidak mempercayai perkataan Anos sama sekali, termasuk Jerge, guru dari Kanon. Jerge tampaknya sangat marah kepada bangsa iblis karena sudah membinasakan istri dan anak-anaknya. Karena itulah Jerge tidak pernah setuju Kanon bekerja sama dengan Anos untuk menciptakan perdamaian. Lalu cerita berlanjut ke masa kini, di mana iblis bernama Monu Historia menggantikan Emilia mengajar kelas 2 Akademi Delsgate. Historia mengumumkan sebentar lagi akan ada pertandingan antar sekolah yang akan dilakukan di Akademi Pahlawan Azesion di dunia manusia. Setelah itu Historia menjelaskan sedikit mengenai sejarah pahlawan yang merupakan pemimpin umat manusia pada era mitologi. Pahlawan juga memiliki sihir yang mirip dengan Gaius, namun fungsinya sangat berbeda. Jika Gaius berfungsi untuk membagikan kekuatan pemimpin pada bawahannya, sebaliknya Alsga berfungsi untuk memberikan sihir sebanyak mungkin kepada pemimpinnya. Karena itulah pada pertandingan antar sekolah nanti juga akan dilakukan duel antara Gaius melawan Asla. Karena jam selanjutnya adalah belajar mandiri, Anos mengajak anggota timnya untuk berlatih mengasah kekuatan sihir mereka sebagai persiapan menghadapi pahlawan dunia manusia. Mulai dari Rei, Misa, Sasa, dan Misa bekerja sama untuk melawan Anos tapi tetap tidak dapat melukai si Raja Iblis tersebut. Anos kemudian bertemu dengan Malhes untuk menerima laporan. Ketika itu Malhes meminta Anos untuk berhati-hati selama pertandingan antar sekolah karena Malhes telah mencurigai Akademi Pahlawan sejak lama. Apalagi akademi itu dibuat setelah dunia telah damai. Jadi Malhes mempertanyakan untuk apa lagi manusia mengumpulkan dan melatih para pahlawan. Setelah bertemu Malhes, Anos mengajak Rei ke tempat penyimpanan barang-barang lamanya dan meminta Rei untuk memilih pedang apapun yang dia miliki. Anos juga menceritakan tentang Sin, tangan kanannya di masa lalu yang bisa menguasai semua pedang termasuk Sigesta, pedang yang dipilih oleh Rei. Anos menceritakan bahwa Rei memiliki banyak kesamaan dengan Sin, namun dia belum bisa memastikan apa benar Rei merupakan reinkarnasi dari Sin atau bukan. Pertandingan antar sekolah dimulai dan siswa Akademi Delsgate pergi ke ibu kota Azesion sebagai ujian pertama. Siswa yang tidak bisa sampai ke Gyarados dalam waktu 10 hari tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan. Untuk mempersingkat waktu, Anos menggunakan teleportasi untuk pergi ke Dice Regate bersama anggota timnya agar bisa melakukan sedikit penyelidikan di dunia manusia. Anos dan Sasa pergi ke Akademi Pahlawan dan bertemu dengan Eleanor Beanca, salah satu murid kelas 3 di sana. Anos bertanya kepada Eleanor mengenai legenda pahlawan, karena itulah Eleanor mengajak keduanya masuk ke gedung akademi dan memperlihatkan perpustakaan buku sihir Azesion. Dalam perpustakaan, Eleanor memperlihatkan buku yang menceritakan tentang kisah Kanon mengalahkan Raja Iblis Tirano Avos di Hevia dan membuat tembok pembatas antar dunia untuk melindungi umat manusia. Mendengar sejarah, emosi Sasa tersulut. Karena tidak hanya di dunia iblis, sejarah di dunia manusia pun telah diubah sedemikian rupa. Anos juga bertanya kepada Eleanor tentang Jerga Kanon, kelas elit khusus untuk pahlawan yang bereinkarnasi. Kanon juga telah bereinkarnasi dan memiliki 4 reinkarnasi yang berada di kelas tersebut. Kanon bisa bereinkarnasi lebih dari 1 kali karena dia memiliki 7 akar muasal. Baru saja dibicarakan, 2 siswa yang mengaku sebagai reinkarnasi Kanon pun muncul. Mereka adalah Ledriano dan Laos. Kedua siswa tersebut mengatakan tidak ingat apapun tentang kebaikan Raja Iblis Tirani di masa lalu dan menantang Anos untuk berduel. 瞬きするんじゃねえぞ。すげえもん見せてやるからよ。ぜひとも教えてもらいたいものだ。瞬きとは。Tentu saja kekuatannya masih jauh di bawah Anos. Meski begitu, Ledriano dan Laos masih belum bisa menerima kekalahan. Ketika itulah Anos baru paham bahwa meskipun memiliki 7 muasal, Kanon hanya memiliki 1 muasal sejati yang bisa menyimpan seluruh ingatannya di masa lalu. Sebelum Anos dan Sasa pergi dari akademi, Eleanor memberikan sebuah informasi yang sangat mengejutkan. Eleanor meminta Anos untuk berhenti mencari Kanon yang dia kenal. Kemungkinan besar Kanon yang dikenal Anos sudah tidak ada karena Kanon telah dibunuh 2000 tahun lalu oleh umat manusia. アノス君。勇者カノンを探してるなら、もういないぞ。どういう意味だ。勇者カノンを探してるなら、もういないぞ。彼は殺されたんだよ。探してもきっと後悔するだけだぞ。誰に殺された。人間だぞ。
Upacara pembukaan turnamen antar sekolah akhirnya dimulai oleh Historia dan Diego sebagai perwakilan Akademi Pahlawan. Di ucapan pembukaan Akademi Pahlawan menunjuk Ledriano untuk menunjukkan sihir pahlawan, sementara Akademi Delsgate menunjuk Reves, murid peringkat ketiga, untuk memperlihatkan sihir iblis. Tapi di depan seluruh peserta upacara, Reves terus-menerus gagal menunjukkan sihirnya. Ternyata pihak Akademi Pahlawan telah membuat sihir penghalang untuk menghambat sihir iblis. Untungnya Anos bisa membatalkan sihir penghalang tersebut dan memperlihatkan kemampuan sihir yang luar biasa, termasuk menggunakan sihir yang hanya bisa dilakukan oleh pahlawan. 種が割れてしまえば造作もない。リヒド、どうした？こんなレベルの魔法では物足りぬか？バカな！聖剣？いかにリヒドとて聖剣を生み出すなどと。アノス・ボルディゴード、あなたが生まれ変わった暴虐の魔王というわけですね。 Ketika itu Ledriano meyakini kalau Anos adalah reinkarnasi Raja Iblis Tirani, tapi perkataannya justru menyulut emosi kaum bangsawan Delsgate yang tidak terima kalau murid dari golongan tidak layak dikira sebagai reinkarnasi Raja Iblis. Berbeda dengan sang iblis yang tidak suka Anos disebut sebagai reinkarnasi Raja Iblis, bangsa pahlawan terutama reinkarnasi kanon justru tersenyum senang. Barulah kemudian Anos mendengar dari Ivis tentang legenda yang beredar turun-temurun bahwa suatu saat reinkarnasi Raja Iblis memang akan muncul, tapi manusia akan dilindungi oleh sosok pahlawan legendaris bersama dengan Evans Mana, pedang suci yang diciptakan untuk menghancurkan Raja Iblis. Kemungkinan legenda itu memang dibuat untuk melenyapkan Anos sekali lagi setelah bereinkarnasi. Cerita berlanjut di hari pertama ujian antar akademi. Pada ujian hari pertama itu akan diadakan pertandingan antar sihir pasukan. Pahlawan menggunakan Asla dan Iblis menggunakan Gais. Ketika penunjukan wakil, terjadi pergolakan di antara siswi Delsgate. Para bangsawan tidak ingin Anos dan timnya ditunjuk untuk menjadi perwakilan. Untuk meredam perdebatan antara murid, Historia akhirnya menunjuk Reves dan kawan-kawannya untuk melawan tim pahlawan. Namun sesuatu yang aneh terjadi, pasukan siswa Delsgate terlalu lemah dalam pertarungan itu. Ternyata di dalam sungai yang menjadi medan pertempuran, terdapat air suci yang bisa menguatkan pahlawan dan melemahkan iblis. Seperti yang sudah direncanakan oleh Akademi Pahlawan, tim pahlawan langsung menyerang tim iblis habis-habisan. Ketika Historia meminta Diego untuk menyelamatkan murid-muridnya, guru Akademi Pahlawan itu malah seperti mengulur-ngulur waktu. Hingga akhirnya Anos lah yang turun tangan menyelamatkan teman-temannya. Namun ketika Historia berusaha menyembuhkan luka murid-muridnya, luka tersebut sulit untuk disembuhkan karena Reves dan kawan-kawan telah terkena stigma atau serangan sihir suci sehingga penyembuhan iblis tidak efektif. 頼みます。アノス、どうか。見事な意地だ。だが、ヒナが巣立つ前に何かあっては何も言う必要はない。宣言通り立派に役目を果たした。あとは任せておけ。Setelah Anos menyembuhkan Reves, dengan berat hati Reves menyerahkan pertandingan selanjutnya kepada Anos. Reves juga meminta kepada Anos untuk memenangkan pertandingan di babak kedua. Demi nama baik Akademi Delsgate dan demi Historia, guru yang sangat Reves hormati. Babak kedua dimulai, kali ini bukan lagi tim dari kalangan bangsawan. Tim pahlawan akan melawan tim Anos yang berisi siswa-siswa berdarah campuran. Melihat murid pahlawan terus mengolok-ngolokkan murid Delsgate dan membanggakan air sucinya, Anos segera mengeluarkan sihir untuk mengeringkan air sungai di Akademi Aklaniska. Baka na! Mizumi ga... Kami-kami ga motarashita seinaru mizu ga! Meskipun begitu, murid-murid pahlawan terutama 3 reinkarnasi kanon yaitu Ledriano, Laos, dan Haine tidak gentar sama sekali menghadapi Anos dan tim iblis. Mereka masih berdiri dengan kepala terangkat dan optimis bisa mengalahkan tim iblis karena tim pahlawan masih memiliki kartu as yang belum dikeluarkan.
Pertandingan pasukan antara tim pahlawan dan tim iblis terus berlanjut. Anos mengaktifkan Gaius dan pasukan pahlawan mengaktifkan Asla. Tim pahlawan juga membuat sebuah penghalang yang cukup sulit untuk ditembus bahkan oleh Anos sekalipun. Satu-satunya cara untuk memenangkan pertandingan adalah membuat kastil di dalam penghalang. Jadi Anos bersama Misha berteleportasi ke dalam penghalang untuk membuat kastil yang memudahkan tim iblis menyerap kekuatan Anos. Di saat itulah muncul reinkarnasi keempat kanon yang bernama Jessia yang memegang pedang cahaya Enhel. Ledriano, Laos, Haine mencoba menghambat Misha menyelesaikan kastilnya, tapi dengan bantuan Anos akhirnya Misha berhasil menyelesaikan kastil di dalam penghalang dengan lancar. Belum sempat berusaha menyerang Anos lagi, anggota tim iblis yang lain masuk dan menghadapi satu persatu reinkarnasi kanon. Rey menghadapi Haine dalam pertarungan pedang dan Sasha menghadapi Laos. Kekuatan Laos yang begitu besar dan menggebu-gebu cukup menyulitkan Sasha. Namun dengan kemampuannya yang sudah dilatih oleh Anos dan bantuan mata iblis, Sasha dapat mengalahkan Laos dengan cukup mudah. Rey juga bertarung cukup sengit dengan Haine. Haine memasang penghalang yang cukup menyulitkan setiap iblis untuk bergerak serta memanggil pedang bumi Zeleo yang menyebabkan cacat permanen bagi bangsa iblis. Namun dalam kondisi yang sudah terpepet begitupun Rey masih sangat tenang dan dalam hitungan detik Rey berhasil menebas lengan Haine dengan pedang si Hesta yang dia dapatkan dari Anos sebelumnya. Yang lebih mengejutkan Haine adalah kemampuan Rey untuk mengendalikan kedua pedang sucinya Zele dan Zeleo. Apalagi dua pedang itu tidak mau lagi kembali kepadanya setelah berada di tangan Rey. Setelah kehilangan kedua senjatanya, mau tak mau Haine harus mengalami kekalahan dan mengakui keunggulan Rey. Lanjut ke pertandingan ketiga di mana Anos sedang dikeroyok oleh Ledriano dan Zenia. Kedua reinkarnasi kanon tersebut menggunakan Asla untuk menciptakan sebuah arc yang sangat kuat. Karena energi yang diserap Asla tidak hanya dari tim pahlawan yang saat ini bertarung melawan tim iblis, melainkan dari seluruh murid Akla Niska, bahkan seluruh penduduk Gairaj. Lebih dari itu, Asla yang dibuat oleh Ledriano dan Zenia ternyata lebih kuat daripada Asla yang dibuat JRG 2000 tahun yang lalu. Karena jumlah penduduk di Gairaj telah meningkat drastis setelah dunia damai. Meskipun telah membuat arc yang sedemikian kuat, ternyata Ledriano dan Zetsia tetap tidak dapat mengalahkan Anos, yang juga membuat arc-nya sendiri dan mendapat suntikan energi dari Anos Fan Union. Karena tim pahlawan dikalahkan begitu saja oleh tim iblis, tiba-tiba muncul sebuah suara yang merupakan perwujudan sihir pencuci otak yang memerintahkan semua orang di sana untuk membunuh Anos. Sihir itu bahkan membuat Zenia mengaktifkan sihir peledakannya sendiri untuk membunuh Anos. Di tengah-tengah kekacauan itu, Anos mendengar suara Eleanor yang meminta Anos untuk pergi ke kuil dan menyelamatkannya karena hanya dialah satu-satunya yang bisa menghentikan Zenithia. Anos meminta Misha pergi ke kuil untuk melihat keadaan Eleanor, tapi ternyata Diego, wali kelas JRG Kanon sekaligus perwakilan guru di pertandingan antar akademi, sudah menunggunya dan menghujam tubuh Misha dengan pedang suci. Ketika Diego hampir menghancurkan muasal Misha, Anos datang menyelamatkannya. Anos juga melukai muasal Diego dan membuatnya kesakitan luar biasa. Anos tidak terima nama kanon digunakan untuk memunculkan kebencian terhadap iblis, bahkan membuat manusia rela menyerahkan nyawanya untuk membunuh iblis. Padahal kanon yang dia kenal lebih memilih mati atau melukai dirinya sendiri daripada menyebabkan seseorang terluka karenanya. Akhirnya Anos bertemu dengan Eleanor yang sepertinya terkurung dalam sebuah pembatas. Eleanor berkata kepada Anos bahwa dia sebenarnya adalah sebuah sihir. Eleanor, omae wa nani mono da? 来てくれたんだ、アノス君。僕は魔法だぞ。 Eleanor ternyata merupakan manusia yang diubah menjadi sihir. Penghalang yang tidak bisa hancur di luar juga merupakan kemampuan yang dimiliki Eleanor. Selain itu, Eleanor bisa menghentikan Gafuel yang sebelumnya diletakkan di tubuh murid-murid Akademi Pahlawan agar muasal mereka tidak meledak.
Eleanor menceritakan bahwa orang yang telah mendirikan Akademi Pahlawan adalah Jerga, jenderal yang berperang melawan iblis bersama Kanon. Jerga yang sejak dulu memiliki dendam kesumat kepada bangsa iblis tidak mau sampai dendam itu dilupakan. Jadi dia membuat sekolah agar dendam kepada bangsa iblis bisa terus menurun pada manusia meskipun keadaan sudah damai. Jerga juga yang telah memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh Kanon setelah bekerja sama dengan Anos. Setelah itu Jerga membagi dirinya menjadi dalam dua inti. Yang pertama adalah Eleanor sebagai sumber sihir dan penghasil akar muasal yang tidak terbatas. Kedua, Diego sebagai pusat dendam as. Untuk itu Eleanor meminta agar Anos melenyapkan dirinya supaya tidak ada lagi pasukan-pasukan tanpa perasaan yang haus membunuh dan bertarung harus dia lahirkan. Ketika itu Diego yang berasal dari klan ciptaan Eleanor datang dan berusaha menyerang Anos. Namun di saat yang bersamaan Avos Delevia bersama dengan 3 kaisar iblis tetua muncul di kuil Axenaniska dan mencuri pedang dewa pelindung Evansmana. Pedang ini seharusnya digunakan oleh pahlawan untuk membunuh Raja Iblis, tapi justru Raja Iblis telah mencurinya. Peristiwa luar biasa itu langsung menggemparkan dua dunia. Diego segera menyiarkan kabar kebangkitan sang Raja Iblis Avos Delevia dan berencana melenyapkan pasukan penakluk iblis untuk menghadapi bangsa iblis. Di sisi lain, Avos Delevia didampingi oleh 3 kaisar iblis tetua juga telah mengumumkan bahwa Raja Iblis Avos Delevia telah bereinkarnasi. Avos Delevia berkata perdamaian yang diciptakan di masa lalu adalah sebuah kesalahan karena bangsa manusia tidak benar-benar melupakan kebencian iblis. Oleh karena itu saat ini sebagai Raja Iblis dia memerintahkan semua pasukan iblis untuk bersiap menghadapi bangsa manusia. Baik pasukan iblis dan pasukan pahlawan telah bersiap dan genderang perang hampir terdengar. Bentrokan di antara dua dunia seperti tidak terelakkan lagi. Meskipun begitu 4 kaisar iblis tetua yang sudah sadar, Sasa, Rei, Misha, dan Anos Panyunion sudah bersiap di perbatasan untuk menghentikan pasukan iblis. Dan pasukan pahlawan yang telah siap bertempur dan mencegah kedua pasukan itu agar tidak bertemu. Sementara di sisi lain Anos dan 4 kaisar iblis tetua akan menemui Avos Delevia di Kastil Delsgate. Anos pergi menemui Avos di sebuah tebing setelah 4 bawahannya berhasil mengurung 3 iblis tetua yang berada di sisi Avos. Tanpa mengatakan apapun Avos Delevia mengeluarkan kembali pedang Evansmana dan berusaha menyerang Anos. Namun sebuah kejutan besar terjadi. Anos berhasil merampas sebuah kalung yang sama dengan milik Misa sedang dikenakan oleh Avos Delevia. Dan seperti dugaannya selama ini, ternyata identitas asli dari Avos Delevia adalah Rei Guranzudili yang merupakan reinkarnasi sesungguhnya dari Kanon, pahlawan legendaris umat manusia. Setelah dibunuh oleh pendukung Jerga, Kanon tidak bisa mati dengan tenang. Apalagi dia mengetahui bahwa umat manusia berencana untuk melenyapkan Anos 2000 tahun lagi ketika sang Raja Iblis bereinkarnasi. Kanon merasa berdosa karena pengorbanan Anos untuk menciptakan kedamaian seperti sia-sia akibat kebodohan dan keegoisan ras bangsanya sendiri. Oleh karena itulah akhirnya Kanon memutuskan untuk menghentikan takdir reinkarnasi Anos sebagai Raja Iblis dan mengubah sejarah mengenai Raja Iblis menjadi Avos Delevia yang akan diperankan oleh dirinya sendiri. Kanon berencana untuk mati di tangan umat manusia dan menggantikan Anos 2000 tahun kemudian. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kutukan dendam Ak yang ditinggalkan oleh Jerga, sekaligus melindungi temannya Anos Foldigot. Keduanya pun bertarung. Anos bertarung untuk mencegah Kanon mengorbankan dirinya. Begitu pula Kanon yang berusaha menyingkirkan Kanon agar rencananya berjalan seperti yang dia inginkan. Anos menghancurkan 7 muasal yang dimiliki oleh Kanon hingga pahlawan tersebut semakin melemah. Kanon tidak menyerah, dia mengarahkan semua kekuatannya kepada serangan terakhir dan mengarahkan Evansmana ke arah Anos. Namun hal yang tidak pernah dipikirkan Kanon sebelumnya pun terjadi. Serangan terakhir itu tidak dihindari oleh Anos. Anos membiarkan jantungnya tertusuk dan muasalnya hancur.
Setelah itu Anos juga mengubah penampilan mereka berdua dengan menggunakan baju Raja Iblis yang dipakai oleh Kanon dan mengganti pakaian Kanon dengan zirah pahlawan. Sejak 2000 tahun yang lalu Anos sudah memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi perdamaian dan sampai saat itu pun akan selalu begitu. Jadi Anos tetap membiarkan rencana Kanon selama 2000 tahun berjalan, tapi bukan Kanon yang harus mengorbankan nyawanya untuk kedamaian umat manusia, melainkan dia sendirilah yang harus mati seperti 2000 tahun yang lalu. Akhirnya sang Raja Iblis mengorbankan nyawanya untuk kedua kalinya. Meskipun berat melihat temannya terbunuh oleh pedangnya, Kanon harus melanjutkan perdamaian yang diperjuangkan mati-matian oleh Anos. Kanon mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan mengabarkan pada dua dunia bahwa Raja Iblis telah mati, dan oleh karenanya tidak perlu lagi ada pertingkaian, dendam, dan pertempuran di antara bangsa iblis dan bangsa manusia lagi. Setidaknya itulah yang Kanon pikirkan ketika tiba-tiba Diego muncul dan mengamuk hebat. Dia menuduh bahwa seluruh umat manusia telah dibodohi, perdamaian tidak akan pernah ada sampai bangsa iblis musnah seluruhnya. Sebesar apapun usaha Eleanor meyakinkan inti kedua Jerga, Diego tetap mengamuk dan berniat untuk meledakkan 10.000 pasukan Jessia untuk memusnahkan seluruh pasukan iblis. Dan ketika itulah roh sihir yang merupakan manifestasi Jerga keluar dari tubuh Diego. Jerga dalam bentuk sihir benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Dengan 10.000 pasukan yang sudah diciptakan oleh Eleanor selama 2000 tahun, kekuatannya seolah-olah tidak tertandingi lagi. Apalagi Anos sudah lenyap dan tidak ada iblis maupun manusia yang cukup kuat untuk menahan serangan Jerga. Namun Kanon, Sasa, Misa, Eleanor, dan Anos Van Union tidak pernah menyerah. Mereka berusaha menyelamatkan orang di sana dan melawan kemarahan Jerga. Sasa dan Misa untuk pertama kalinya menunjukkan wujud asli keduanya melalui sihir Dino dan berhasil menahan serangan Jerga. Waktu itu dimanfaatkan oleh Kanon untuk menghancurkan sihir peledak yang ada di tubuh 10.000 pasukan Jessia. Namun tenaga yang dimiliki oleh Necron bersaudara ternyata tidak mampu menahan serangan Jerga dalam waktu yang lama. Ketika penahan yang mereka berdua pasang dan sudah hancur, Jerga sekali lagi berusaha meledakkan 10.000 pasukan Jessia yang tersisa untuk membinasakan seluruh bangsa iblis. Ketika itulah seseorang tiba-tiba mengeluarkan sebuah lingkaran sihir yang cukup besar memusnahkan seluruh sihir peledak yang ada di tubuh 10.000 Jessia. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah... よく持ちこたえたな。 Anos berhasil membangkitkan dirinya dengan cepat karena sudah pernah menerima serangan Kanon di masa lalu, jadi muasalnya bisa segera diperbaiki. Melihat Anos yang sudah kembali, Jerga semakin menggila. Dia menyerap paksa harapan suci semua pasukan pahlawan untuk mengubah tubuh dan wujud sihirnya agar menjadi semakin kuat. Kanon tidak membiarkan Anos bertarung sendirian. Mereka berdua bersama-sama melawan kekuatan sihir yang sedang mengamuk tersebut. Ditambah lagi dengan bantuan kepercayaan dan rasa cinta dari Anos Van Union. Eleanor sebagai pahlawan dunia manusia berusaha melindungi pasukan iblis, serta pasukan iblis yang melihat kebangkitan Anos saat itu langsung menyadari bahwa Raja Iblis yang selama ini mereka puja tidak pernah menginginkan pertikaian antara iblis dan manusia, tapi perdamaian. Pemandangan yang paling menjijikan bagi Jerga pun terjadi di mana bangsa iblis dan bangsa manusia saling bahu-membahu dan saling melindungi demi perdamaian dua dunia. Dengan kekuatan penuh untuk terakhir kalinya, Anos dan Kanon menyatukan kekuatan dan menyerang sihir Jerga. だったらその宿命を断ち切るのが勇者の役目だ。ジェンガは世界の法則、この世界から決して消えぬ人間の像を。人間が魔族を憎んだのではない。お前が俺を憎んだのだった。デルゾゲードだと。地獄の底まで付き合ってやる。Kekuatan cinta, harapan, dan kepercayaan akan perdamaian itu memenuhi serangan terakhir yang dikeluarkan oleh Anos dan Kanon. Setelah 2000 tahun, sihir Jerga berhasil dihancurkan dan impian akan kehidupan yang damai di mana iblis dan manusia dapat duduk berdampingan akhirnya bisa terwujud. Dan memang Raja Iblis Overpower kita ini rela mengorbankan diri untuk kedua kalinya demi perdamaian. Nggak hanya Anos, Kanon pun sebagai pahlawan sejati umat manusia rela memberikan nyawanya demi menebus kesalahan umat manusia. Gnosis masih punya banyak stok anime seru lain untuk dibahas bareng kalian. Makanya jangan lupa di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya ya. Biar Gnosis bisa 100k subscriber loh dalam waktu dekat. Rama di sini pamit. Bye-bye.